Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh dewan juri serta hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dengan tema besar mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, Hari Santri bukanlah sekedar seremoni tahunan semata. Hari Santri adalah pengakuan negara atas jasa besar santri dan ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tentu ingat resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dengan seruan jihad, santri berbondong-bondong turun ke medan perang untuk mempertahankan tanah air. Maka wajar jika kita mengenang Hari Santri sebagai momentum meneguhkan kembali semangat cinta tanah air. Sesungguhnya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagaimana dalam syair yang berbunyi, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal irman, inadu ya lal waton. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Ayat ini menegaskan bahwa menjaga generasi bangsa agar kuat lahir dan batin adalah tanggung jawab kita bersama. Dan disinilah tugas penting santri dalam mengawal bangsa. Hadirin rahimakumullah, tema besar kita hari ini mengajarkan bahwa mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga tugas para santri dan seluruh elemen bangsa. Tugas santri dalam mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia terdiri dari 3 hal pokok. Pertama, santri harus menjadi penjaga moral bangsa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang dibangun di atas akhlak yang mulia. Santri dituntut untuk menjadi teladan kejujuran, kesederhanaan, dan keteguhan iman, agar bangsa ini tidak hanya besar secara fisik tetapi juga mulia secara moral. Kedua, santri harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah
ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Santri hari ini tidak hanya cukup pandai dalam membaca kitab kuning saja, tetapi harus menguasai digital, ekonomi, sains dan teknologi. Inilah cara santri menjawab tantangan global dan mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Ketiga, santri harus menjadi perekat persatuan bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dah." Orang beriman satu dengan orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan beragam agama dan beragam budaya. Oleh karena itu, santri dituntut untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, agar bangsa Indonesia tetap utuh, rukun, damai, dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, peradaban dunia tidak akan lahir dari bangsa yang terpecah belah, tetapi akan lahir dari bangsa yang bersatu dan berilmu. Indonesia memiliki modal besar dengan kekayaan alam, budaya luhur, dan penduduk muslim terbesar di dunia. Jika semua potensi dikelola dengan baik, ditopang oleh santri yang berakhlak dan berilmu, maka insya Allah Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Maka mari kita bekerja keras, berjuang bersama tanpa batas, agar Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya merdeka semata, tetapi juga mampu memimpin peradaban dunia. Santri kuat, Indonesia hebat. Santri bangkit, Indonesia terhormat. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.